ditransfer kan namanya. Itu berapa jumlahnya kalau boleh tahu deh? Kalau nggak salah itu aku dulu kena 13. 13 juta. Berarti orang tua transfer 13 Iya, juta. 13 juta itu. Oke, lanjut. Terus kamu sendiri sempat minta maaf ke ibu nggak? Iya waktu itu. Minta Ya, maaf. maaf ya. Saya nggak tahu nggak di sana gini. Aku nggak tahu. Iya namanya orang tua tetap ya udahlah nggak apa-apa. Uang bisa dicari lah. Gitu kan. Oke. Kiunet orang umum panen duit. Hai guys, welcome back to 99 Podcast. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu yang super spesial karena ceritanya jelas berbeda dari tamu-tamu kita sebelumnya. Kalau di podcast kita sebelumnya kita membahas tentang masalah sakit dan penyakit, tapi tidak dengan hari ini karena hari ini kita akan membahas tentang penipuan. Jadi tamu kita kali ini adalah salah satu korban penipuan multi level marketing atau MLM. Untuk lebih jelasnya, kita akan tanya-tanya ke tamu kita hari ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe video kita sebelumnya. Dan kita butuh banget dukungan dari kalian agar video kita atau channel kita tetap berkembang. Oke, tamu kita kali ini adalah Agul. Halo Agul. Halo. Oke, gimana kabarnya Gul? Alhamdulillah baik-baik. Lama nggak ketemu ya? Ya. Oke, sibuk apa sekarang Gul? Kerja di salah satu tempat toko pertanian di desa saya. Oke, alhamdulillah berarti sudah kerja ya. Sudah kerja. Oke. Gul, gini. Aku kan pernah dengar kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu kamu pernah menjadi korban penipuan salah satu MLM. Kalau boleh tahu atau boleh disebutkan dalam tanda kutip MLM apa itu? Itu namanya QNet. QNet berarti ya. Oke, QNet. Itu kamu awal kali tahu tentang Kinet ya? Ya, Kinet itu dari mana? Dari teman sebenarnya, Pak. Dari teman. Jadi dulu itu sebelum mengarah ke sana itu kan dulu belum ya katakan belum dapat kerja gitu. Oke. Baru lulus kan gitu dulu. Baru lulus. Terus waktu itu masih main bola. Nah, terus lama-lama ada temen nawarin, gitu kan. Oke. Nawarin. Pertama ya bukan langsung nawarin gitu sih. Awalnya ya nanya kabar biasa. Terus gimana kabarnya di rumah? Ya baiklah. Gini kalau kamu di mana sekarang? Wow kerja di salah satu PT. Kalau dia nyebutnya itu pinternya itu gitu Pak. Oh gitu. Enggak menyebutkan nama Kinet berarti. Pinternya itu dia nggak mau nyebutin QNet-nya itu. Cuman ngajaknya itu yang keliru menurut saya gitu. Jadi dulunya itu ngajaknya di pabrik jam tangan waktu itu. Ngomongnya berarti di pabrik jam tangan. Ya. Nah kan secara saya kan nggak tahu kan awalnya kayak gini tuh apa sih kan nggak tahu. Taunya juga di perusahaan jam tangan itu. Nah terus tanya-tanya kan di situ. Ayo enak di sini gajinya masih training 3 juta gitu kan. Besok kalau udah lepas masa training bisa sampai 6 sampai 5 gitu kan. Itu terus aku mikir kok enak ya. Terus sana juga temen gitu maksudnya jadi kalau ada apa-apa kayak ngobrol kan enak gitu. Ya, terus jadinya taunya orang rumah juga di pabrik jam itu. Waktu itu terus ya lama-lama kan terus akhirnya berangkat itu kan Pak. Oh kamu tertarik? Tertarik kamu ya, berarti, soalnya nggak ada rasa curiga lah soalnya temen kan gitu. Habis itu berangkat kan di bus. Habis itu ada. Itu kemana? Maksudnya tempatnya itu tempatnya di Bekasi waktu itu bilangnya di Bekasi gitu. Cuman kali pertama kamu ke Bekasi waktu itu pertama keluar kota itu. Nah, habis itu waktu naik bis itu kan ya namanya anak muda kan foto bikin story gitu kan. Nah, sebentar aku potong dulu. Iya. Itu kamu berangkat ke Bekasi ada teman juga atau sendirian? Sendiri. Oh gitu. Oke. Jadi dari rumah sendiri habis minta izin ke orang tua kan, Pak, Bu, ini ada teman di sana nawarin kerjanya enak cuman di bagian pendataan waktu itu. Cuman di pabrik jam tangan gitu kan. Habis itu oh ya udah namanya orang tua kan ya kalau ada anaknya mau kerja atau niat baik pasti kan dibantu kan gitu ya. Waktu itu udah berangkat lah kan mau berangkat. Nah bikin story tadi ada temen yang ngomen gitu. Ada temen ngomen gitu. Jadi berangkat gitu. Oh iya jadi. Oh ya udah kalau ada apa-apa di sana kalau enak apa enggaknya kabarin gitu. Kabar. Okay. Terus aku mikir ya apa ya mungkin ya perasaan
dia aja lah gimana gitu kan. Terus aku tetap aja berangkat itu. Oke. Berangkat kalau nggak salah itu nyampe Minggu kalau nggak salah saya kan Pak ke sana di terminal Bulak Kapal kan dulu Di Bekasi di Bekasi ke sana. Nah, habis itu temanku yang ngajak ini bilang gitu. Anu kalau udah nyampe situ kabarin nanti aku jemput gitu. Oh, temanmu yang nawari kamu itu tadi. Oke. Nah, itu oke lah ada jemputan gitu kan waktu itu. Terus udah nyampe, sebenarnya aku udah mulai curiga Pak dari situ. Apa kok? Curiganya itu gini. Kan dia tadi bilang kalau nyampe aku jemput kan gitu. Nah, waktu itu udah nyampe, dia telepon itu maaf ya masih di kosan masih ribut gitu, masih Nggak bisa jemput berarti. masih ada permasalahan lah gitu maksudnya. Oke. Waktu itu terus ya aku pesen Gojek ya nanti kamu naik Gojek aja gitu kan. Terus aku yang bayarin gitu. Oh gitu. Terus Oke. ya udahlah gitu kan. Aku naik Gojek, nyampe di depan kosan, disambut di situ, maksudnya sambut juga Itu biasa. bentuknya kosan atau kayak mes gitu? Maksudnya kayak Kos, Pak. penampungan. Oh, kosan memang. Kos kayak apa ya namanya? Tapi kalau kos enggak yang panjang deretan itu enggak, cuman kayak perumahan gitu loh. Oh gitu. Oke. Nah, itu emang kalau awal pertama datang itu seperti kayak dirajakan gitu. Oh gitu dia. Baik-baikin gitu ya berarti. Kamu mau apa? Mau rokok? Ini beliin. Kamu mau apa? Mau makan? Oke. Kasih gitu. Senang berarti kamu di situ ya. Iya, awalnya kok ya enggak ada lah rasa curiga gitu Iya, kan. Oke. Terus sore hari itu aku diajak sama temanku ini yang ngajak ini. Yang ngajak ini tadi. Ya nyantai lah di salah satu tempat gitu kan. Sambil dia bawa kertas dulu itu. Bawa kertas itu kayak perbandingan kayak 9 kuadrat. Kalau kamu ingin kerja tuh kerja yang enak apa enggak? Kalau miskin sama kaya itu enak mana? Kayak intinya perbandingan gitu, Pak. Oh gitu. Nah, waktu itu aku nangkepnya tuh ngomong apa sih kayak Ngapain sih kayak gitu gitu. ya? Cuman ya mungkin candaan lah gimana kan belum paham waktu itu. Habis itu pulang malam, besok paginya Itu langsung pulangnya kamu tetap di kosan itu tadi? di kosan Oke. tetap. Cuman waktu itu terus ya kurang lebih subuh itu suruh bangun, Heeh. mandi, terus itu mau berangkat ke presentasi. Nanti itu ayo bangun. Oh kamu Nanti- diajak ke? Iya, di presentasi itu. Presentasi. Bilangnya dulu interview katanya. Jadi tetap belum ada rasa curiga sama sekali. ya? Nggak ada curiga berarti. Cuman kan teman-teman Banyuwangi banyak sekali di sana, Pak. Waktu gitu? itu, iya. Bentar, itu di kosan kamu cuma berdua atau ada teman-teman lain juga di kosan itu? Waktu itu pertama aku datang itu ada 4. Oh sudah ada orang. Ada. Oke. Nah, itu ya saya presentasi naik angkot gitu kan. Naik angkot, Pak. Cuman rame gitu kan. Bareng-bareng. Nah, habis itu berangkatlah ke presentasi. Ya lumayan jauh lah. Habis itu banyak orang sekali di sana. Di situ gitu. Padahal pintu aja belum kebuka gitu waktu itu. Kayak desak-desakan mau antri zakat gitu. Oke. Iya. Habis itu prinsipnya begini, kayak gimana ya Kak? Gimana caranya orang yang aku bawa ini duluan itu, masuk duluan gitu. itu. Habis itu kan ini kamu belum curiga juga di sini kok ada banyak orang? awal curiga tuh gitu, kok rame yang mau kerja di sini. Terus apa ya, hawanya itu beda, Pak. Pintu belum kebuka aja udah yang Rame antri itu ya. banget gitu ya. Habis itu pintu kebuka langsung kayak Rebutan masuk ya gitu. Oke. Jadi waktu itu aku dapat tempat yang paling depan. Oh, gitu. Waktu itu ya. Itu di hotel atau di tempat biasa ruko. gitu? Oh di ruko. Ruko cuman tingkat gitu kan yang di atas gitu. Oh gitu. Oke. Habis itu aku duduk depan, kalau nggak salah dulu itu sama orang Padang. Nah, terus bicara-bicara ini bisa apa ya? Nggak tahu dah kita. Orangnya juga belum tahu juga. Belum tahu. Sama-sama Emang belum rata-rata tahu. emang nggak tahu Nggak gitu. tahu, ya. Oke. Habis itu udah ya salah satu mungkin udah petinggi sana lah. Datang. Wah, kita panggil Pak ini gitu kan. Itu langsung sorak ramai sekali situ. Sebentar. Itu kalau kamu lihat mayoritas orang yang ada di ruangan itu orang seumuran kamu atau orang yang lebih tua atau gimana? Kalau kamu lihat aja. Sekilas. Ada juga orang yang lebih tua, ada juga yang lebih muda, mungkin di sana random gitu loh, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi mayoritas seumuran kamu muda berarti ya. Soalnya mungkin ya kalau sekarang mikir netralnya gitu, kalau muda itu pasti enak diajak gitu kan. Lagi butuh-butuhnya pekerjaan ya. Itu. Oke, Terus
Nggak cuma sekali yang masuk yang wah yang presentasi gitu. Ada lagi. Jadi kayak apa ya namanya, kayak pencucian otak gitu sebenarnya. Cuci otak. Itu nggak hanya satu orang yang ngasih materi atau Banyak. mempresentasikan. Kalau nggak salah dulu itu ada, kalau nggak 3 ya 4 gitu ya. Gitu. Oke. Itu pagi, terus break jam 12 itu. Kan, habis itu lanjut lagi sampai sore. Itu terus nanti ya di briefing lah. Sebelum pulang itu di briefing dulu. Ya. Di situ kan ada yang dari Lampung, ada yang dari Medan, ada yang dari Sulawesi, semua kayak Indonesia itu rata gitu, Pak. Nah, waktu itu ada mbak-mbak salah satu yang udah katakan udah dapat bonus lah, katakan udah komisi itu. Ya yang ngisi itu. Kalau kamu dulu waktu itu briefingnya kayak gitu ya. Kalau kamu cowok nggak berani gabung, apa nggak malu sama yang cewek-cewek ya kan? Otomatis kan ya, juga rasa emosinya meluap-luap ya. Ini kok kayak gini ya gitu. Nah dari itu entah gimana caranya kok timbul pikiran seperti kok enak ya cuman ngajak 2 orang dapat komisi. Gitu udah ngajak 2 orang, nanti yang gua ajak ini ngajak lagi, yang sini ngajak lagi komisi. Itu terus gitu kayak komisi. Habis itu juga ada pembohongan lagi yang yang mau minta uang ke keluarga. Gitu. Kan itu kan sebentar. Ini sebelumnya kamu curiga nggak ketika apa yang diajak temanmu tadi jam kan ya? Terus kenyataannya di tempat seperti itu terus dicuci otak dan sebagainya, itu kamu sudah mulai curiga di situ? Atau memang maksudnya nggak ada perasaan, nggak kepikiran tadi tentang jam? Terbawa, Pak. Soalnya gini, terbawa suasana juga kayak tergiur oleh hasil. Gitu. Jadi yang dulunya mikir wah iya penipuan gitu. Jadi seolah-olah itu kayak wah enak ya ini ya, kerjanya cuma nyari orang dua lagi gitu. Habis itu teleponlah ke orang tua, dan di sana kan nggak boleh lah katakan aku boleh pegang HP. Boleh, kalau maksudnya nggak bolehnya tuh aku tak telepon orang tua dulu ya, nanti kalau ada apa-apa ya aku kabarin gitu. Itu nggak kalau sendiri itu kayak nggak boleh Pak, kayak ada yang ngawasin gitu. Gitu. Nggak, cuman nggak terlalu awasin gini, nggak, cuman kayak jadi kita kan gerak-geriknya itu kan kayak nggak enak gitu loh Pak, kalau ada yang ngawasin gitu ya. Telepon orang tua, nanti siapa Mas gitu kayak gitu. Ditanyain. Iya. Sampai saya kan itu. Habis itu terus dikasih alasan buat, dulu bilangnya alasan buat gimana caranya bisa gabung gitu kan. Waktu itu kalau nggak salah aku itu 13 juta udah di sana itu. Nah, bilangnya yang 5 juta itu buat penebusan surat. Jadi orang tua pun taunya masih di pabrik jam itu ya. Kan. Gitu. Jadi gini Bu, ini berarti kamu telepon orang tua minta uang transferan gitu. Kan namanya orang tua, gimana sih katanya kerja. Waktu itu nggak ngeluar uang, tapi kenapa udah dari sana udah masih kena uang gitu, dikenakan uang gitu loh. Itu kamu curiga nggak kayak gitu kan? Ketika kita kerja kemudian kita justru malah diminta uang, kan seharusnya kamu sudah mulai curiga di situ. Ya cuman itu tadi Pak, kayak otak itu blank, ya? Iya kayak ya bukan arti kalau cuci otak bukan magic sebenarnya Pak. Ya dengan kata-katanya yang si petinggi-petinggi gitu loh. Gitu. Terus kayak nanti apa-apaan dikira 3 tahun kamu bisa bawa mobil atau gimana gitu. Iming-imingnya. Iya, iming-imingnya kayak gitu. Habis itu ya itu udah di katakan sini aku ya ini yang ngajak tuh kan. Itu kayak jadi gini Mas, ngomongnya gini biar uangnya cair gitu kan katakan. Jadi gini yang 5 juta buat katakan nebus orang dalamnya lah gitu. Gitu. Terus yang 3 juta buat hidup selama sebulan ya gitu. Waktu itu kan ya namanya orang tua kan, soalnya taunya kan tadi gaji 3 juta itu kan masa training. Mereka mikirnya juga 3 juta training, yes cepat lah balik 4 bulan gitu. Mungkin kembali lah gitu kan. Waktu itu udah dikirim, terus ditransfer kan namanya. Itu berapa jumlahnya kalau boleh tahu deh? Kalau nggak salah itu aku dulu kena 13 juta. Berarti orang tua transfer 13 juta. Juta itu. Oke, lanjut.
Itu kan produknya itu kalau nggak salah dulu 8 juta. Itu produknya dalam bentuk apa sih? Itu kayak namanya Cakra dulu Pak, kayak Cakra, alat kesehatan waktu itu. Bentuknya tipis gepeng kayak gitu Pak. Itu fungsinya buat apa? Buat itu katanya dulu buat kalau dicampur air tuh airnya bisa segar atau gimana lah. Waktu itu terus gabung selama sebulan itu aku ngajak orang Pak. Oh, kamu nggak sempat ngajak orang? Iya, berarti? ngajak orang, Dapat temanku. berapa? 2 orang. Itu Oh. teman satu desa atau teman di tempat lain? Yang pertama teman SMP. Teman MTS, SMP. ya. Berarti orang yang tempat tinggalnya sama dengan kamu di desa. Iya di desa. Terus yang satunya enggak kenal sama sekali. Oh, waktu enggak itu. kenal sama- Enggak kenal namanya. Gini bisa boleh disebutkan nama? Ya nggak apa-apa. Nanti kalau memang kamu nggak setuju bisa disensor. Namanya Mbak. Oke. Itu rumahnya kalau nggak salah Singonjuru. Waktu itu dia pernah kerja di kayak bank gitu kan ya di Karetan situ. Itu ketuanya mana rumahnya gitu. Itu kamu nggak kenal sama sekali sama Mbak itu Nggak kenal. tadi? Kok bisa tahu orang itu dari Dulu mana? kan gini, kalau kerjanya di sana itu sistemnya buka HP cari Oh, beban gitu. Jadi gitu. chat satu persatu gitu Pak. Terus itu waktu itu di Singonjuru itu namanya itulah ngakunya saya itu dulu temen SMA waktu Padahal itu. bukan ya? Bukan. Habis itu mamanya telepon. Kamu bener temennya. Itu kamu juga nawari pekerjaan. Iya waktu itu. Tapi juga saya terapkan apa yang diterapkan yang ngajak saya itu. Sama persis Iya. berarti. Sama ingin nanyain kabar gitu. Kalau dia udah mulai curiga, baru kita freshin lagi suasananya gitu. Biar nggak terlalu itu dia tertekan tuh gimana itu. Itu dia juga gabung waktu itu Pak. Akhirnya gabung juga. Gabung Berarti juga. kamu dapat 2 ya. 2. Terus dia kan sistemnya gini Pak. Kalau ingin cepat di sana itu, jadi kan kewajibannya cari orang 2. Oh, wajibnya 2. Wajibnya 2. Kalau supaya ingin cepat, kamu gerak lagi untuk nambah yang anakmu ini, anakmu ini gitu. Kalau ingin cepat, kalau wajibnya 2 aja. Nah waktu itu aku udah kurang lebih 1 bulan dapat 2 orang. Terus yang satu itu cowok itu nggak bisa cari orang. gitu. Ya. Nggak bisa cari orang. Kalau Mbak Enggarnya itu lancar, cuman jarang gabung gitu. Jarang Itu gabungnya. 2 orang itu juga harus datang ke Bekasi sana. Iya. Oh. Dan oke. persis aku juga cara ngajaknya itu ya memperlakukannya persis. juga sama Iya. seperti apa sebelumnya orang yang ngajak kamu juga gitu. Terus itu dateng gabung, ibunya sampai nangis-nangis Pak waktu itu. Kenapa? Ya itu masalah ekonomi katanya. Di rumah udah nggak ada apa-apa itu. Oh, kamu juga minta uang sebesar 13 juta Iya, itu juga. kalau dia itu kalau nggak salah 15 man. Oh, 15 juta. Terus dia gabung ngajak anak Bondowoso itu kan. Gagal, dia nggak gabung. Terus ngajak lagi, nggak gabung lagi gitu kan. Mungkin terus dia down. Mbak itu tadi down. Iya. Terus itu aku juga kasihan, tapi juga Butuh di sisi dia lain juga. iya butuh dia. Terus tak timang-timang lagi bikin itu. Itu kamu sebentar. Itu kamu ketika ngajak Mbak itu terus lihat Mbaknya kasihan juga. Itu kamu sadar nggak sih sebenarnya kalau kamu itu sudah ke arah yang salah maksudnya? Iya Pak, cuma tuntutan di sana Pak. Oh gitu. Iya. Jadi Kalau kamu gini, lebih fokus ke tuntutan itu tadi. di sana itu kalau nggak ngajak orang ya nggak makan gitu. Oh gitu. Jadi gimana caranya? Ya harus ngajak orang. Oh, untuk alasan kamu bisa bertahan hidup di sana Iya. ya. Nah itu kurang lebih 2 bulan. Yang satu pulang. Yang mbaknya atau yang cowok? Awalnya yang cewek dulu yang pulang. Oh, yang mbaknya itu tadi pulang. Terus banyak lagi Pak yang acara di Bogor. Terus di sana itu pokoknya kalau yang Banyuwangi itu nggak cuma satu, banyak. Ada yang sudah gitu. setahun belum dapat apa-apa. Ada yang kayak didahuluin bawahnya gitu loh. Jadi nggak selamanya yang di atas itu yang dapat komisi duluan, enggak. Yang di bawah juga Banyak-banyakan pokoknya sampai yang banyak iya, gitu. pokoknya balance dia yang dapat komisi duluan. Itu kamu selama di sana belum dapat Belum, cuma sama 2. sekali. 2 itu kan. Oke. Harusnya kan 3. 3 kanan 3 kiri. Aku cuma 2. Jadi belum bisa dapat bonus.
Nah, kamu kalau belum punya bonus, belum Iya. punya penghasilan istilahnya, itu makannya, kebutuhan sehari-harinya terus dari mana? Itu gini, kalau masalah keuangan itu katakan aku ngajak temen gitu kan. Itu kan ada ini yang 1 juta buat hidup sebulan. Jadi dari uangnya mbaknya orang yang iya, kamu ajak iya, itu tadi. itu. Jadi uang 1 juta buat ngidupin aku sama dia. Sampai dia cari orang lagi. Member lagi. Jadi ya siklusnya gitu aja, Pak. Terus kayak masalah nggak punya uang, sering di sana juga jarang megang uang sampai wah kalau keinget itu pedih, Pak. Iya. Terus kalau orang tua sendiri pernah kamu hubungi nggak selama kamu di sana pada Iya, waktu itu? itu yang menurut saya yang fatal yang dilakukan anak-anak sana sih, Pak ya. Kadang nomornya orang tua itu diblok. Sama Dihapus, anaknya sendiri. Yang nyuruh ya juga. Oh, yang Kita disuruh. oh gitu. Jadi biar fokus di alur situ. Jadi kalau orang luar tuh nggak bisa ganggu lah gitu ya. Oke. Jadi orang tua itu sampai diblok. Kalau telepon jangan diangkat. Jadi ada. Kalau kamu sendiri ke orang tua, kamu juga ngapus, ngeblok itu juga? Enggak, kalau aku enggak. Cuman kalau dia nelpon emang jarang gua angkat waktu itu. Oh gitu. Juga rasa gini, Pak. Kalau orang yang sudah terjun situ ya, takut, terus banyak pikiran itu pasti. Salah satunya juga kalau ada telepon dari orang tua mungkin rasa takut itu tadi. Kalau mau ngangkat juga nanti dikira penipuan atau gimana itu lah. Jadi 3 bulan nggak ada sama sekali kontak sama orang tua. Itu terus oh ya, yang ngajak aku ini, yang ngajak ini dia itu pernah diancam sama orang. Sama atasannya? Bukan sama orang yang diajak, kan juga ngerasa dibohongin kan? Iya. Kan pulang. Oh, yang ngajak kamu itu pulang? Bukan, maksudnya yang ngajak aku itu kan pernah ngajak orang kan? Orang yang diajak itu yang ngancam. Oh gitu. Kan dia pulang yang diajak ini. Kalau kamu di sana pulang bawa mobil, bawa pesawat, saya nggak apa ya namanya ya, nggak tergiur lah. Kalau mukulin kamu aja aku masih kuat gitu. Jadinya mungkin ya di sana dia banyak pikiran, terus depresi. Dia meninggal di sana, Pak. Oh gitu. Temanku. Karena depresi itu tadi. Salah satunya mungkin itu. Itu bisa meninggalnya karena apa? Bunuh diri atau apa? Sakit Kalau yang atau apa? aku tahu, kalau kemungkinan untuk bunuh diri itu sebenarnya enggak. Dia kan minum-minum di situ, Pak. Oke, miras berarti. Miras, dan minumnya waktu itu di kos aku itu. Jadi saya tahu lah di situ ada botol 02 yang apa itu namanya ya, The Gunners apa itu. Itu emang nggak ada isinya. Saya nyaksin sendiri. Nah, habis itu dia minum alkohol sama kuku bima sama antimo itu. Dioplos jadi satu Iya. berarti. Itu keterangannya ada anak 4 katanya. Yang koma 2, yang meninggal 2. Itu bagian dari depresinya dia karena Salah tekanan satunya mungkin ya. itu. Soalnya dia kakinya udah hilang. Maksudnya kaki itu anaknya yang bisa dapat komisi nih hilang semua. Makanya dia ngeblank gitu, Iya. bingung mau ngapain gitu. Mau cari lagi juga susah. Heeh. Mau nggak nyari itu dia mau makan pakai apa gitu loh maksudnya. Kenapa sih kok orang-orang yang seperti itu termasuk kamu juga Iya. mungkin ya nggak milih pulang aja ketika ngelihat ini sudah nggak ada yang beres gitu maksudnya? Malu sebenarnya, Pak. Malu sama orang rumah Iya. ya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut mungkin sobat 99 nganggap aku ini bohong, mungkin bisa ditunjukkan gak sih kalau kamu masih punya bukti ketika kamu pernah menjadi member Kinet pada iya. waktu itu? Tadi bukunya ada tapi cuman aku Oke, nggak apa-apa, bisa ditunjukkan ke kamera aja ke sobat Kinet. Oke, ini kalau boleh tahu ini seragam apa sih sebenarnya? Atau Ini dulu ceritanya itu kan ada Oke, bisa acara ditunjukkan ke kamera. akon amuba apa akonnya lupa itu apa. Oke, lanjut. Ini dulu ada acara di Sentul. Heeh. Itu kayak hari ulang tahunnya Amuba PT yang menaungi Kinet itu. Oke. Jadi semua member, semua downline itu ke sana. Lah lucunya ada momen lucu di sini, Pak. Heeh. Waktu itu kan ada yang ya kita bisa bilang abang-abangan lah yang udah lebih Senior. senior di sana.
udah 1 tahun kan dia nggak bisa ngerasain euforia ini akun ini. Nah, itu dia bilang namanya ada nama salah satunya Pak Chandra itu bilang ini anak-anakmu suruh kesini gitu, ini ada acara gitu. Kan di Bogor waktu itu kan aku sama Kinetnya itu kan di Bekasi kan lumayan kan. Iya jaraknya lumayan. Waktu itu nggak ada sama sekali yang megang uang Pak. Lah terus ke Bogornya gimana terus? Ya ada lah salah satu temen yang megang uang cuman nggak banyak waktu itu. Kalau yang bergebu-gebu ingin ke sana itu nggak punya apa-apa. Jadi bilangnya itu dulu MPC itu mbuh piye carane gitu. Oh gitu. Waktu itu ya aku bilang ya MPC Mas, cuman apa yang buat kita modal di sana itu? Sampean punya berapa gitu? Nggak ada gitu bilangnya. Loh ini gimana, lucu kan? Nggak punya uang tapi ingin ya. Waktu itu udah wah tanya sini pinjam dapat. Berangkatlah ke Bogor, naik kereta 8.000 atau berapa? Lupa lah aku waktu ke sana itu. Nah lucunya lagi kan karena kurang lebih itu yang ke sana itu ada 10 orang. 10 orang bareng-bareng berarti. Bareng-bareng. Okay. Ada ceweknya cowoknya itu. Waktu udah nyampe stasiun Tangerang kalau nggak salah. Yang cewek ini hilang. Apa nggak satu gerbong atau satu lokasi ya, kursi itu gitu? pamitnya kalau nggak salah mau ke kamar mandi. Oh gitu. Cuman nggak kembali lah, dan tiketnya itu ya dibawa dia. Nah terus sisanya gimana itu? Itu parah. Nggak diturunkan di stasiun gitu? Ketika pas pemeriksaan. Telepon pertama nggak diangkat kan? Di telepon nggak diangkat. Teman-temanku itu masih ada sebagian yang di dalam. Jadi yang separuh itu udah keluar. Iya. Yang separuh masih di dalam stasiun, nggak bisa keluar. Nah, itu di telepon nggak diangkat, di WA nggak dibalas, lama gitu. Nah, habis itu telepon lagi, terus diangkat. Dia bilang, aku pulang Mas. Ini gimana kok nggak bilang? Ke awal nggak bilang dari awal. Dibawa padahal ya. Iya. Terus habis itu, wah ini gimana kacau ini ya. Nah, itu. Terus ada temen lah yang bawa uang, kamu bawa uang berapa? Gini. Pas nggak? Cukup nggak kalau dibuat beli tiket lagi? Cukup sih, tapi pulangnya kita nanti bingung lagi gitu. Itu demi ke Bogor ya? Iya, di Sentul itu. Habis itu dibeliin tiket lagi. Oke. Keluar lah itu anak 10 itu. Jadi 9, yang satu kan pulang. Iya, satu pulang tadi cewek. Naik taksi lagi dari stasiun itu sampai Sentul. Ke Sentul. Di sana itu pas hujan. Hujan, terus ada namanya Bang John waktu itu. Bang John itu juga orang petinggi. Yang dituakan di sana itu yang namanya abang-abangan tadi. Panggil sama dia. Panggil, ini gimana kok anak-anakmu kok kamu bawa semua gitu. Tanya gitu. Loh, tadi katanya suruh bawa semua Pak gitu. Ternyata salah tangkap yang itu. Maksud perwakilan aja. Habis itu jadi terlantar ini orang 8 itu terlantar. Oh gitu. Percuma berarti. Iya. Capek-capek, udah jauh, yang satunya malah ngeselin lagi pulang gitu kan. Nah, terus dikasih lah uang sama Bang John itu. Suruh pulang. Tapi kamu pulangnya ke Bekasi lagi? Iya, waktu itu ini berapa ini ongkosnya tadi? 100 cukup Pak. Ini yang ngomong abang-abang tadi bilang cukup, padahal itu ongkos berangkatnya 200 lebih loh Pak. Nah terus gimana itu pulang dengan 100.000? Terus wah, apa namanya? Teman-teman yang 8 itu kan udah emosi, udah campur capek emosi, habis itu nekat mau pulang. Jadi nekat mau pulang. Jadi yang abang-abangan ini yang petinggi tadi dibiarkan di situ. Ayo udah kita pulang aja. Di sini udah percuma, nggak dapat apa-apa gitu kan. Cuma dikasih 100 itu tadi. Iya. Lucu makanya itu. Habis itu pulang naik kereta lagi. Nah naik kereta dari Bogor. Kan harus isi kan itu Pak, token itu kan, kayak token itu. Dari Tangerang nggak diisi, langsung ke Bogor, langsung ke Bekasi kota. Dari Bekasi kota mau pulang kan ditempel dulu, nggak bisa. Itunya. Lah, yang cowok-cowok udah berhasil keluar, tapi yang cewek 2 ini masih di dalam. Oh gitu. Ya. Nah di dalam itu udah nggak bisa keluar, bingung lagi, gimana ya? Temen 2 belum bisa keluar gitu. Kayak cewek udah lapar gitu kan. Wah campur.
Habis itu udah dirayu-rayu kan sama cewek-ceweknya itu, berhasillah dia keluar dari Bekasi kota itu kan. Jadi dari Bekasi kota sampai Bekasi Timur itu jalan kaki. Oke. Kayaknya ceritanya kamu menarik banget gue ya. Oke. Emang. Aku ingin kembali tadi ke cerita kamu Iya. ketika kamu menghubungi orang tua. Tadi kamu bilang malu ya, mau Iya. pulang itu malu. Tapi akhirnya kan kamu juga ngambil sikap untuk tetap pulang ya, maksudnya karena mungkin kamu sudah di sana nggak betah atau mungkin sudah nggak pegang uang, akhirnya kembali untuk pulang. Maksudnya mau pulang lagi. Itu gimana caranya? Kamu bisa pulang, bisa lepas dari jebakan Hinet tadi. Terus pulangnya itu gimana? Kan kamu nggak pegang uang tadi katanya, nggak pegang uang. Itu ceritanya gimana kok bisa akhirnya pulang itu tadi? Kalau cerita mau pulang itu yang bawaanku yang cewek tadi pulang waktu itu. Nah, terus sore itu aku merenung, Pak. Di kamunya depan merenung? rumah ya. Depan rumah itu merenung, terus disamperin sama temanku yang ngajak ini. Kenapa? Bilang nggak apa-apa kayaknya, tapi aku nggak bisa nerusin aku gitu. Kenapa? Soalnya kalau hati saya itu inginnya udah gitu loh, Pak. Tapi kalau raga ini inginnya tetap ayo gitu. Kan tabrakan Perang gitu kan batin, ya. heeh. Waktu itu dia malah gini kayak enggak, jangan pulang lah gini. Dia enggak, dia oh ya udah emang di sini kayak gini gitu bilangnya. Terus mau kemana gitu dia, nggak tahu lah, yang penting pulang dulu, mungkin ke Bali ya gitu. Itu ya udah, jadi dikasih tahu kalau jam segini dia tuh kayak Kinet tuh begini loh. Jadi berarti dia membuka kesempatan buat kamu untuk pulang gitu ya? waktu itu kabur itu nggak pulangnya, Pak. Oh gitu. Iya. Itu memang ada sanksi kalau memang kamu ketahuan pulang gitu? Mungkin disuruh ke situ lagi. Oh gitu. Iya. Dan terus kamu punya uang dari mana itu pulang? Nah itu? itu oh ya lupa. Jadi kembali lagi ke belakang dari presentasi tadi ya, Iya. kan nggak megang HP sama sekali. Waktu itu pulang megang HP, ada WA guru, Pak Guru ya itu, namanya Pak Hamim. Itu bilang gini, kalau udah tahu ilmunya apa nggak pulang gitu dia. Tiba-tiba kamu bisa terhubung sama Pak Hamim itu gimana? Kan Nggak nggak tahu. mungkin. Pak Hamim tiba-tiba ngechat kamu atau? Iya Pak Hamim tiba-tiba gitu. Oh gitu. Iya. Ngechat WA atau lewat media sosial yang lain? WA waktu itu. Oh lewat WA. Ya. Aku juga loh, kok apa ya namanya, kok pas gitu loh, maksudnya baru momennya. pegang HP langsung ada notif itu, saya buka lah, wah Pak Hamim itu kan, kalau udah tahu ilmunya apa nggak pulang gitu. Dan di situ aku nyepelein waktu itu, Nyepelein. pembicaraannya Pak Hamim itu. Kamu bilang gimana? Waktu itu aku bilang, iya Pak, saya pulang kalau udah bawa mobil, bawa Oh motor gitu, kamu bilang iya. gitu? Iya, jujur emang saya seperti itu waktu itu. Oke. Jadi hawa orang di sana Pak, emang seperti itu, gitu ya? sombong, terus gimana ya, pokoknya suka ngerendahin orang lain gitu loh. Oh gitu, oke. Terus waktu itu mau pulang nangis aku Pak sama Pak Hamim itu. Aku minta maaf Pak, aku minta maaf. Dulu aku pernah nyepelein Bapak. Oh berarti kamu sudah beberapa kali WA sama Pak Hamim sebelumnya itu? Iya, kontak ya, menjaga silaturahmi lah. Oh gitu, Iya. oke. Terus yang terakhir itu tadi. Itu Minta maaf. minta maaf kalau dulu pernah nyepelein, dulu pernah, intinya nggak aku apa ya, hargai lah. Terus dia bilang gini lucunya itu, iya nggak apa-apa gitu, namanya orang kalau nggak jatuh apa ya bisa ngerasain sakit gitu. Dia bilang gitu. Bagus banget kata-kata. Iya. Aku iya ya. Terus waktu itu dia gini, ya udah yang penting kamu keluar dulu lah dari situ, mau kemana loncat aja lah dulu gitu. Kamu sekarang bawa uang nggak? Kami bilang gitu. Aku iya maaf Pak, emang nggak pegang apa-apa ini gitu. Baik banget Pak waktu itu. Kamu yang pada waktu itu memang pengen pulang juga ya? Pengen Pak, soalnya ya itu tadi perang batin itu loh. Jadi hatinya bilang jangan, raganya ayo gitu. Kan nggak enak kalau waktu itu. Ya udah nanti kalau masalah uang gampang lah. Aku pikirin sama bapak-bapak guru lainnya gitu. Oh ya Pak, makasih Pak. Yang penting kamu pulang aja, nanti masalah pekerjaan di planning di rumah gitu. Waktu itu ya udah, ya udah Mak, makasih. Di transfer uang kamu akhirnya juga? Ditransfer Pak. Oke. Nah itu makanya kalau
sekarang itu pun kayak masih berhutang jasa gitu loh. Sama Pak Hamim ya, Iya. karena bener-bener apa? Kebaikan. Padahal sebelumnya itu padahal saya rendah, saya apa ya? Namanya kayak saya gubris lah omongannya dia, tapi masih baik gitu loh Pak Sama. Tapi terima kasih Pak Hamim. Pak Hamim, kalau Pak Hamim melihat podcast ini saya mau minta maaf dan terima kasih sebesar-besarnya Pak. Karena pernah membantu saya waktu kesulitan di sana. Oke, lanjut. Terus habis itu kamu pulang setelah dikasih uang sama habis ditransfer Ada uang pengalaman yang miris lagi di sana itu yang kalau mau, oh ya, kan di sana itu aku punya bawahan satu yang ceweknya udah pulang Pak. Aku cuman punya uang 5.000 dan sedangkan aku punya anak gitu. Gimana caranya uang 5.000 ini bisa? Aku sempet gimana ya Pak ya, udah mau nangis nih sebenarnya batin Pak. Jadi aku juga sendiri belum makan waktu itu, tapi ya gimana caranya ya mendahulukan anak lah daripada anak. Uang 5.000 aku beliin beras. Serius. 5.000 rupiah Iya, cukup buat serius. beras. Dapat ya sedikit asin, yang penting ini makan lah gitu loh. Terus kayak apa ya namanya, kalau bawang merah, bawang putih kan dekat pasar waktu itu. Itu ngambilin bekas-bekas itu loh. Astaga. Ngambilin bekas-bekas. Kamu makannya apa aja selama di sana? Ya kalau gini. Di sana itu kalau masih katakan kita belum bisa cari orang, kita tuh ditanggung. Oh gitu. Iya. Umpamanya aku yang ngajak aku yang kemarin ya, itu yang nanggung aku itu dia selama sebulan. Lah, tapi kalau aku udah lepas, kalau aku bisa cari orang, udah lepas dari dia, ganti aku yang nanggung dia gitu. Nah itu punya uang 5.000, udah aku beliin beras, udah nyari-nyari bawang merah, bawang putih, iya. Terus di lapang apa ya namanya? Bukan lapangan sebenarnya, kayak lahan yang luas teman, nggak dipakai itu Pak. Ada bayam, ada sayur-sayuran. Nyari-nyari di situ berarti. Serius emang. Gue cari, udah. Kebetulan di kosan itu ada santan sasetan itu. Jadi aku masak, ya intinya udah aku masakin lah. Dia lagi tidur kan. Terus jadi selesai masakannya, dia aku bangunin. Mas, ini udah matang gitu. Makan gitu. Aku cuma bisa ngeliat waktu itu. Oke, itu miris banget berarti. Miris banget. Oke. Kita kembali ke tadi ya, Iya. sampai apa namanya? Kamu ditransfer sama Pak Hamim tadi ya. Itu terus kamu pulang setelah dikasih uang itu tadi. Iya, pulang tapi nggak di rumah. Kenapa kok nggak langsung ke rumah? Malu, Pak. Waktu itu. Malu. Jujur ya. Soalnya gini, apa ya beban-beban dulunya, soalnya gini, taunya orang rumah kan kerjanya di pabrik jam. Pabrik jam. Tapi nggak di situ sebenarnya gitu. Makanya aku kalau nggak salah itu kurang lebih seminggu loh Pak di rumah temen, nggak pulang. Karena malu itu tadi. Malu, salah satunya malu. Nah, akhirnya kamu memutuskan untuk pulang, itu alasannya kenapa? Ya itu tadi. Yang pertama udah perang batin itu. Yang kedua emang udah nggak nyaman aja Pak. Udah kayak bohongin orang lah gitu. Oh gitu. Sudah fake penipuan itu ya berarti ya? Fix penipuan Pak sebenarnya. Penipuan ya menurut kamu berarti itu asli memang penipuan. Sebenarnya gini Pak, kalau dibilang penipuan itu juga hampir-hampir ya. Soalnya gini, kalau MLM kan sistemnya juga nasabah Pak, cari nasabah. Tapi Cuman kan- yang penipuan menurut saya cara ngajaknya dia Pak. Oke. Tapi kan biasanya setahu saya MLM yang lain itu kan punya produk. Biasanya ada biskuit, kosmetik atau makanan kayak gitu. Kalau itu memang cuma Cakra itu aja produknya. Banyak sebenarnya Pak. Oh banyak. Tapi intinya pada intinya itu tetap alat kesehatan sebenarnya. Gitu. Itu ada dulu itu kalung apa ya namanya, lupa lah. Banyak Pak, nggak cuma Cakra. Dan itu harganya mahal juga. Mahal. Yang paling murah itu yang Cakra itu. 8 juta itu paling 8 murah juta. itu. Kalung itu kalau nggak salah dulu itu 15 itu. Jadi kalau embel-embelnya itu kalung pernah dipakai uya-kuya gitu. Jadi gitu Pak. Emang benar. Sule itu pernah pakai kalung ini gitu. Oh gitu. Nah, habis itu juga kalau ingin katakan mau ngerokok gitu ada Pak. Sampai sempet aku itu ngambilin putung rokok di jalan itu. Oke. Emang miris banget Pak kalau di sana. Terus tadi lanjut. Tadi kamu kan nginep di rumahnya teman gitu. Terus akhirnya kan memutuskan untuk pulang ke rumah, maksudnya ke rumah Iya. ibu. Itu respon ibu kamu lihat kamu itu gimana? Ini waktu itu aku pulang kurang lebih masih 3 hari kan aku pulang di rumah temen, ada kabar. Ini temenmu meninggal di sana. Oh temanmu yang di sana Ah, di Bekasi. yang ngajak aku itu Oke. 2. Loh, aku nggak percaya kan, untuk kamu jangan
bicara enggak gitu kan. Aku di sana aja dia masih sehat-sehat aja gitu. Iya bener. Terus aku kan tetap nggak percaya, aku telepon lah si abang-abangan yang lebih tinggi tadi. Halo mas, bener ya si ini meninggal? Iya mas benar. Loh kok bisa? Ya nggak tahu mas, soalnya aku nggak nggak bareng-bareng terus sama dia gitu. Nah terus aku takut jadian pak. Jadi takutnya gini, kalau nanti sampai dahulu jenazahnya pulang, takutnya aku ikut-ikut waktu itu. Disangkut pautkan Iya. gitu. Padahal sebenarnya aku udah nggak di sana, aku udah di Jawa, udah di Banyuwangi sini, udah pulang. Gitu. Nah itu yang meninggal tuh 2 itu cewek cowok, terus yang koma 2. Waktu itu aku pulang, jadi nekat, wah udahlah. Nekat pulang ke rumah ibu. Aku mau pulang. Sore pulang, terus udah nggak sewajarnya orang pulang kerja lah. Ya, sepi lah, nggak ada apa-apa itu. Terus ibu gimana responnya lihat kamu pulang? Ya gitu? mungkin marah, pertamanya marah, pastilah. Marah beneran? Ya apa ya, dan malas bicara gitu loh pak waktu itu. Enggak ngejak kamu bicara berarti? Enggak ya. Ya mungkin emang uang segitu pak, Banyak ya. Iya. Terus kamu sendiri sempat minta maaf ke ibu nggak? Iya waktu itu. Minta Ya, maaf. Maaf ya, saya nggak tahu nggak di sana gini, nggak tahu. Iya namanya orang tua tetap ya udahlah nggak apa-apa, uang bisa dicari lah. Gitu. Oke. Terus aku habis pulang suruh nganterin temen ke rumah. Temen yang tinggal Iya tadi. iya. Udah rame pak di situ. Jadi nunggu sampai kalau nggak salah tengah malam baru datang jenazahnya itu. Ibunya udah nangis nggak karuan. Itu juga apa namanya ikut kinet juga ya Iya. pada waktu itu. Nah kalau dia udah pernah dapat komisi. Iya. Oh berarti Soalnya dia udah 3 kiri tadi. kalau masuk kinetnya dia lebih dulu atau lebih belakangan daripada kamu? Kalau dia lebih dulu. Oh lebih dulu dari kamu. Ya dia kalau nggak salah Agustus. Mm-hmm. Terus, aku Septemberan lah kurang Oh, lebih. selisih 1 bulan. Iya. Selisih 1 bulan. Oke, mungkin ini terakhir dari kita Iya. kuliah. Kalau boleh minta sarannya buat teman-teman di rumah yang Iya. apalagi yang masih muda, yang terutama yang baru lulus sekolah ya, Iya. lulus SMA, itu saran buat kamu biar nggak kejebak dengan MLM model seperti itu, ya bisa dikatakan kinet atau model yang lain. Itu sarannya apa aja menurut kamu? Coba kira-kira Jadi apa aja gini, sarannya? intinya dia cara ngajaknya itu kadang apa ya namanya, kalau nggak di jam, di pendataan, Mm-hmm. kalau nggak gitu di pemasaran. Jadi hati-hati kalau ada teman-teman, kalau ya siapa aja lah, kalau ada orang yang baru kenal terus ngajak, ya mau kerja lah di pabrik jam, terus di pemasaran, itu hati-hati aja, itu ada indikasi penipuan. Soalnya emang aku dulu pernah ngalamin yang seperti itu gitu. Pernah jadi pelakunya juga ya. Jadi korban dan pelaku Oh, sebenarnya. korban dari dua-duanya berarti ya? Iya. Oke, korban pelakunya. Mungkin ada yang lain? Takut. Saya bertetap ya. Oke. Ada lagi mungkin yang lain yang bisa disampaikan ke teman-teman biar nggak kejebak sama jebakan MLM seperti itu. Emang gini, rata-rata emang anak muda. Soalnya apa? Soalnya dia masih labil. Cara pendirian dia kalau diiming-imingi harta itu apa sih Pak? Kalau Pasti tertarik iya, ya. iya. Waktu itu. Jadi ya mending kerja nyata aja lah daripada gitu. Iya. Karena aku sudah kerja nyata ya. Udah kerja nyata alhamdulillah. YouTuber dia, Bro. Oh gitu. YouTuber. Oke. Oh, aku juga buka apa namanya channel YouTube juga. Iya sama temen, cuman ya jarang sih Pak. Jarang upload juga. Iya. Oke, mungkin nanti kalau teman-teman mau subscribe bisa ya. Bisa lah, bisa. Oke, mungkin linknya nanti ada di deskripsi. Iya, iya. Kalau mau lihat channelnya Akul. Oke Akul, terima kasih. Mungkin ceritanya sangat inspiratif dan motivatif sekali. Dan semoga teman-teman di podcast 99 podcast sangat termotivasi oleh ceritanya Akul kali ini. Dan yang jelas jangan sampai salah pilih pekerjaan, karena di umur-umur yang labil, umur-umur yang baru lulus SMA itu Mudah sangat lah. mudah ya. Iya. Oke, sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Oke guys, thank you for watching our video today. Kita akan lanjut ke video-video berikutnya yang nggak kalah seru. Yang pasti jangan lupa subscribe dan like video kali ini untuk video-video berikutnya. Oke, thank you for watching. See you next time.